Di bawah kebengkisan KKB, Mabes AD diperintah Panglima TNI terjunkan ke Papua. Aparat gabungan TNI Polri hingga saat ini masih terus memburu kelompok separatis teroris KST Organisasi Papua Merdeka UPM pemimpin asal pimpinan Egyanus Kogoya yang hingga saat ini masih menyandera seorang pilot Susi Air asal negara Selandia Baru yang bernama Kapten Philip McMartens. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadis Penat Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan operasi pencarian pilot Susi Air di Papua saat ini berada di bawah komando Mabes TNI Angkatan Darat. Lanjut Kadis Penat, TNI memiliki kewenangan dalam menyampaikan secara detail teknis operasi yang saat ini tengah dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri di wilayah distrik Paru, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kalau itu sebenarnya pencarian memang ranah operasi ada di Mabes TNI, kami tidak bisa menyampaikan terlalu banyak terkait dengan itu, kata Kadis Penat Brigjen TNI Hamim Tohari di Mabesat, Jakarta Pusat, Kamis 16 Februari 2023. Kendati demikian, Brigjen TNI Hamim menegaskan TNI Angkatan Darat selaku pembina satuan siap mengerahkan kekuatan apabila memang dibutuhkan oleh Mabes TNI untuk menggelar operasi penyelamatan di Papua. Yang jelas Angkatan Darat menyiapkan apapun yang diperlakukan untuk melakukan pencarian itu, apapun yang dibutuhkan oleh Panglima TNI untuk dikerahkan, kami siap, intinya begitu. Tetapi masalah mekanisme pelaksanaannya, progresnya, nanti silakan ke Mabes TNI, ujar Kadis Penat. Sementara itu, di tempat terpisah Pangdam 18 garis miring Cendrawasih, Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa saat menggelar konferensi pers perkembangan pencarian pilot Susi Air di Makolanut, Yohanis Kapiau siang tadi menyampaikan bahwa sampai saat ini upaya yang dilakukan terhadap penyelamatan pilot Susi Air masih melakukan pendekatan dialog atau soft approach. Upaya pendekatan itu telah melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah Nduga. Namun mengingat waktu, kami aparat TNI Polri punya standar operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum agar persoalan ini tidak berlarut, yaitu harus ada batas waktunya, kata Pangdam 18 garis miring Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Saya tidak menyampaikan ungkapan waktu karena ini suatu hal yang dirahasiakan, tetapi apabila tiba waktunya maka TNI Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah, tegasnya menambahkan. Menegangkan, TNI Polri klaim kepung KKB Papua. Jakarta, baku tembak antara personel gabungan TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata KKB kembali terjadi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Akibat peristiwa itu, 2 personel Korps Brigade Mobil Brimob terluka dan 1 personel tewas tertembak oleh KKB pimpinan Lakaga Telenggen. Kendati demikian, TNI Polri mengklaim sudah menguasai wilayah Ilaga. Identitas korban kena tembak yaitu Ibda Anton Tonapa yang terkena pada bagian punggung atas, Bribka M Saifuddin terkena pada bagian perut, dan Brada Komang meninggal dunia, kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal saat dikonfirmasi. Mustafa menjelaskan kontak senjata terjadi sekitar pukul 08.00 WIB di sekitar markas Lumawi, Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak.
Ketiga anggota yang menjadi korban tembak dievakuasi pada siang hari ke RSUD Mimika. Jenazah berada komang disemayamkan di RSUD tersebut. Dua anggota lainnya disebut dalam keadaan sadar dan telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Mimika. Personel gabungan TNI Polri saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lakaga Telenggen, ujar Mustafa Kamal. Sebelumnya telah terjadi penembakan yang menewaskan Kapinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Deni Nugroho Karya di Kampung Dambet, Distrik Boiga, Kabupaten Puncak, Papua. Presiden Joko Widodo pada Senin telah memerintahkan Panglima TNI Marsikal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menangkap seluruh anggota KKB yang beroperasi di Papua. Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adinta mengatakan ketiga anggota Polri tertembak peluru KKB saat melakukan operasi penegakan hukum ke markas Lumawi yang merupakan serang KKB pimpinan Lakaga Telenggen di Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Sampai sekarang, aparat gabungan TNI dan Polri sudah menguasai wilayah Ilaga dalam operasi penegakan hukum yang pasti ada banyak anggota KKB yang tertembak, kata AKBP Eda Halinta. Pejabat Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia yang ikut mengantarkan ketiga anggota Polri tersebut dari Ilaga ke Timika juga menyebutkan wilayah Ilaga dan sekitarnya saat ini sudah dikuasai aparat gabungan TNI Polri. Tim gabungan sudah mengepung mereka. Semoga semua anggota KKB cepat ditangkap karena selama ini mereka selalu mengganggu situasi Kamtipmas di sana, kata Nyoman.